Baik, kalau perakiraan dari Ya, BMKG kami, kita lihat ini kan ada peningkatan sejak 2 hari yang lalu sampai nanti kira-kira tanggal 6. ya. Kemudian tanggal 6 dia akan mereda 1 minggu dan itu akan meningkat lagi nanti sampai tanggal 28. Pantauan kami, jurnalis kami di lapangan untuk 3 wilayah di wilayah Jabodetabek yang saat ini masih terendam banjir. Untuk di kiri atas layar Anda berada di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Persis di sebelah kanannya merupakan visual yang datang dari wilayah Pondok Gede Permai atau berada di depan gudang logistik BNPB Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini saudara Anda bisa melihat seperti yang diinformasikan oleh jurnalis kami tadi, ketinggian debit air mencapai 2 hingga 3 meter. Dan saat ini baik itu masyarakat maupun aparat terkait, petugas BPBD, polisi terus berjibaku untuk bisa menyelamatkan warga, mengevakuasi warga untuk bisa keluar dari genangan banjir tersebut. Dan persis di bawahnya visual yang Anda bisa lihat saat ini berada di wilayah Jalan Cegeraya, Tangerang Selatan. Itu pun saudara, hingga saat ini 3 wilayah tersebut masih terus digenangi oleh air, walaupun meskipun intensitas hujan saat ini sudah mulai lebih kecil dibandingkan dari kemarin hingga malam tadi. Saudara, untuk mengetahui terkait dengan curah hujan yang tinggi pun juga banjir yang menggenangi wilayah Jabodetabek, kita saat ini sudah bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Mario. Terima kasih Pak Guswanto sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Pak Guswanto, saat ini hujan deras melanda wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir. Paling tinggi 2 hari terakhir kita bisa melihat di pemberitaan yang disampaikan oleh Kompas TV. Kalau dari perkiraan ini sampai kapan Pak hujan deras, intensitas hujan ini akan terjadi? Baik, kalau perakiraan dari BMKG kami, kita lihat ini kan ada peningkatan sejak 2 hari yang lalu sampai nanti kira-kira tanggal 6. Ya. Kemudian tanggal 6 dia akan mereda 1 minggu dan itu akan meningkat lagi nanti sampai tanggal 28. Nah, di sana kita melihat juga masih ada, kita lihat bahwa sebenarnya saat ini wilayah Indonesia itu dalam keadaan posisi musim transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, yang banyak menyebabkan curah hujan saat ini terjadi itu adalah karena hujan lebat yang dihasilkan oleh adanya awan-awan konvektif yang kita sebut skala meso ya, mesoscale convective complex, di mana awan-awan ini tersebar. Dan saat ini pun kami memantau masih terjadi di atas Bengkulu, kemudian di atas Lampung, kemudian Aceh. Kita juga melihat bahwa adanya sirkulasi siklonik di atas Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kita juga melihat di sisi utara daripada Sulawesi juga masih terjadi. Dan untuk di Jawa sendiri, kalau kita lihat dalam 1-2 hari ini akan mengalami penurunan seperti yang kami sampaikan tadi. Ini masih akan naik sampai tanggal 6, kira-kira tanggal 6 akan menurun. Seperti itu. Oke Pak Guswanto, Anda tadi menyampaikan bahwa sampai tanggal 6 puncaknya akan turun. Dari saat ini tanggal 4 hingga tanggal 6, apakah intensitas hujannya akan sama atau bisa terus naik sebenarnya sampai tanggal 6 tersebut? Ya, kalau kita lihat sampai tanggal 6 kemarin itu akan intensitasnya akan menurun. Kalau kita lihat sebagai contoh ya, pada tanggal 2 menuju tanggal 3 itu curah hujan tertinggi itu ada di wilayah Gunung Mas sekitar 195 mm, dan hari ini tanggal 3 sampai tanggal 4 itu terjadi sekitar 208. Nah, diprediksi kemungkinan besok itu akan mengalami penurunan sampai tanggal 6, walaupun pasti posisi itu adalah posisi menurun ya, namun potensinya masih terjadi. Oke, Anda tadi sudah sedikit menyebut terkait dengan fenomena cuaca yang terjadi pada tahun ini. Kalau dari pengamatan BMKG sendiri, apakah fenomena cuaca yang terjadi pada tahun ini memang hanya khusus terjadi pada
saat ini atau tahun-tahun sebelumnya juga terjadi di wilayah Jabodetabek ini? Jadi kalau kita lihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini 2 hari belakangan ini itu sebenarnya lebih disebabkan karena adanya mesoscale convective complex ditambah dengan adanya sirkulasi siklonik atau konvergensi dan pertemuan konfluensi daripada awan-awan hujan. Jadi sehingga sangat berbeda dengan yang terdahulu. Kalau beberapa hal kita melihat adanya sewakan dingin, tapi saat ini sewakan dingin ini tidak muncul, namun yang lebih muncul adalah mesoscale convective complex, dan ini masih masif, biasanya disebabkan oleh adanya kolam dingin ataupun kita lihat juga adanya adveksi ya daripada udara itu sendiri. Ini yang lebih menyebabkan, dan ini kita lihat nanti akan berakhir kira-kira April, Mei, akhir April lah kalau kita lihat.